Kami percaya kami akan melihat mukjizat terjadi dalam hidup kami. Kami siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba. Urapan yang daripada surgawi boleh mengalir dalam kehidupan hamba. Untuk hamba boleh menyatakan kehendak-Mu, boleh menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dan firman itu boleh hidup di dalam kami, Tuhan. Dalam hidup kami boleh berbuah-buah, Tuhan. Urapi setiap kami, Pak. Jamah setiap kami, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, melingkupi setiap kami, mengubahkan hidup kami. Dan puji-pujilah Engkau, Tuhan. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu, Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa apapun mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami satukan hati kami menghancurkan berantakan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai hati pikiran kami, dan khususnya hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan pertama-tama, nama saya Joshua. Saya sering dipanggil Gary. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di tahun 2024. Tahun 2023 itu bagi saya tahun yang cukup cepat. Tidak rasa bangun tidur kerja, pulang makan, aktivitas sehari-hari, kemudian sudah sampai di akhir tahun. Dan 2023 itu jadi tahun dimana saya cukup cukup lucu karena banyak teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya sudah menikah. Ada juga yang umur-umur di bawah saya sudah menikah juga. Ada juga yang sudah meninggal Bapak Ibu. Tuhan panggil pulang. Dan waktu saya lihat kilas hidup saya bersyukur sekali bahwa meskipun tahun 2023 itu tahun yang cukup singkat, cukup cepat buat saya bersyukur bahwa hari-hari yang saya lalui itu pengalaman luar biasa dalam kehidupan saya. Saya waktu lihat teman-teman saya banyak yang sudah menikah, saya lihat ternyata saya juga belum menikah, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur bahwa saya tidak sendiri. Kakak saya juga belum menikah. Ya, masuk di tahun 2024, seperti yang tadi pagi Bapak Ali sudah sempat kasih tahu kita. Tahun 2024 ini tahun politik Bapak Ibu. Nanti di bulan Februari kita sudah akan ganti presiden. Juga tahun yang diramalkan itu punya banyak masalah ekonomi. Banyak masalah pengangguran juga. Akan ada perubahan dalam tata negara. Elektronik, semua barang-barang elektronik akan semakin berkembang. Dan juga pengajaran-pengajaran sesat yang semakin berkembang. Nah, di awal tahun ini, waktu saya dikasih tugas untuk memberitakan firman Tuhan, saya tanya Tuhan, kira-kira saya mau bahas apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat di sini. Kemudian saya temukan ini, Tuhan bilang ke saya, mumpung ini awal tahun, saya ingin kita bahas, kita belajar tentang masa persiapan. Kita masih baru di awal tahun ini, saya ingin kita belajar untuk persiapkan. Karena saya tahu gini, ada beberapa dari kita semua yang kita sudah pasang target baru, goal baru, tujuan baru, mimpi baru, bahkan ada yang punya cita-cita tahun 2024 mau jadi seperti apa, mau buat apa yang ingin kita lakukan. Karena itu butuh persiapan. Nah, karena itu mari kita belajar. Kita buka di Matius 25 ayat 1 sampai 3. Suatu perikop yang sudah sering kita baca
Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat yang ganjil, saya minta Bapak Ibu ayat yang genap. Kemudian nanti di ayat 13 kita baca secara bersama-sama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, sungsunglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kami. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, 1, 2, 3. Karena itu Berjagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Ini cerita yang sudah sering kita lihat, sudah sering kita baca, sudah sering dikhotbahkan, dan saya kepingin bawakan ini lagi. Apa yang membedakan gadis bodoh dan gadis bijaksana? Ayat yang ketiga dan ayat keempat. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Kita masuk di tahun 2024 Bapak Ibu. Saya waktu baca firman ini saya temukan ini. Dalam kehidupan kita masing-masing kita punya tujuan. Dan saya lihat betul, gadis-gadis bijaksana ini, gadis-gadis bodoh, mereka punya tujuan yang sama, yaitu ketemu mempelai pria. Mereka punya waktu yang sama, 1 kali 24 jam waktu ada berita bahwa mempelai akan datang, mereka siapkan pelita mereka. Mereka pergi bersama-sama. Tapi yang menjadi masalah adalah waktu mereka persiapkan pelita mereka, mereka tidak persiapkan minyak. Itu yang terjadi pada gadis-gadis bodoh ini. Nah, saya sering kali ketemu begini Bapak Ibu. Kita bicara tentang mempersiapkan tujuan, kita mempersiapkan waktu, kita punya strategi dalam kehidupan kita. Tapi kan seringkali saya temukan ada banyak orang yang waktu mereka sudah persiapkan banyak hal, ada beberapa hal yang mereka tidak perhatikan. Dan yang paling pertama, mereka tidak fokus. Seringkali kita dalam persiapan kita, apapun itu, seringkali kita tidak fokus dan mudah menggampangkan sesuatu, seperti gadis-gadis bodoh ini. Buli-buli minyak itu sebenarnya ada, kelihatan. Ada di samping waktu mereka bawa bersama-sama, gadis bijaksana ini bawa. Harusnya perempuan gadis-gadis bodoh itu lihat ada buli-buli yang dibawa oleh gadis-gadis bijaksana ini. Harusnya yang mereka lihat apa? Apa yang mereka lakukan kemudian? Harusnya kan mikir, oh iya mereka bawa minyak, sebaiknya kita persiapkan aja yang lebih baik. Tapi gadis-gadis bodoh ini tidak lakukan demikian. Karena apa? Karena tidak fokus. Saya di awal tahun 2023 Bapak Ibu, saya dapat kesempatan untuk pergi ke
Bali dengan teman-teman kantor saya. Kami berangkat dari rumah masing-masing itu, kami berangkat dari Momere itu jam 9 pagi, sampai di Bali itu kami jam 6 sore. Sampai di Bali jam 6 sore. Hal yang paling pertama saya lakukan adalah cari makan. Cari makan. Dan tempat makan yang paling dekat dengan hotel itu ada McD. Maka pergilah saya ke McD, sampai di sana saya lihat antrian cukup panjang. Ada beberapa teman-teman kantor saya yang ada di situ juga sementara cari makan. Kemudian waktu saya lihat itu ada suatu pemandangan unik Bapak Ibu. Sekitar antriannya itu ada 7 orang lah di situ. Kemudian habis di antrian yang paling depan, setelah orang yang pertama ada orang yang kedua, perempuan, dia sementara sambil main HP gitu. Kemudian setelah giliran orang pertama selesai, lanjut giliran perempuan ini. Setelah dia main HP, dia dipersilakan untuk, silakan Mbak mau pesan apa. Kemudian perempuan ini bingung, pesan apa ya? Mbak, paket ini isinya apa aja? Mbak, bisa nggak minuman ini ditukar dengan yang ini dan lain sebagainya? Kira-kira mungkin 5 menit Bapak Ibu. Menurut saya, maksudnya gini, kenapa pada waktu dia antri, HP-nya disimpan dulu, kemudian pastikan bahwa pesanannya sudah ada, supaya pas waktu gilirannya dia bisa langsung pesan, orang yang di belakang tidak nunggu lama seperti itu. Tapi yang terjadi tidak demikian. Antri lama sekali, dia bingung mau pesan apa, mau makan apa. Saya kemudian langsung lihat, ini kira-kira ada berapa perempuan lagi di situ. Terus saya lihat lagi ada teman-teman saya perempuan, 3 orang. Bukannya mereka persiapkan apa yang mereka mau pesan, mereka cerita, wih tadi di atas pesawat asik ya, keren, ada awan-awannya, tinggi di atas pesawat, saya buka kaca pesawat gak boleh kata pramugarinya. Lalu kemudian giliran teman-teman saya ini pesan, lama juga. Kira-kira saya tunggu sekitar 30 menit lah, baru saya bisa pesan makanan. Sudah lapar, nunggu. 30 menit itu bagi saya itu lama. Tapi saya temukan gini Bapak Ibu, ada orang-orang yang habiskan waktu bertahun-tahun tidak fokus dengan tujuannya, dan mereka habiskan waktu begitu saja. Ada keluarga-keluarga yang saya kemudian tahu orang tuanya kerja berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun kerja buat keluarga. Tapi waktu dia kerja yang dia korbankan adalah waktu dengan keluarganya. Pelayanan, tapi yang dikorbankan waktu dengan keluarganya. Bicara dalam pelayanan, perhatikan keluarga, prioritaskan keluarga. Tapi keluarganya diabaikan, tidak fokus. Saya temukan juga ada beberapa anak-anak SMP, SMA belajar mati-matian, belajar kuat-kuat sampai malam. Belajar matematika, wah besok mau ujian matematika, ternyata salah lihat jadwal, besok bahasa Inggris. Itu keringat dingin tidak? Seringkali seperti itu, karena tidak fokus, menganggap remeh sesuatu, akhirnya malah kesempatan yang harusnya bisa kita manfaatkan, kita lewatkan begitu saja. Ada juga yang kepingin punya rumah, tapi karena salah ambil KPR, salah perhitungkan cicilan, bunga dan lain sebagainya, bukannya untung malah rugi. Ada juga. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada Yudas Iskariot, demi 30 perak dia jual Tuhan Yesus. Demi uang
Orang rela untuk tukarkan sebuah hubungan yang penting, hubungan yang kekal. Dan hal seperti ini sedih buat saya, jujur saya sedih. Ada juga supaya silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Percayalah 100 ini kalau tidak dikembalikan silaturahminya tetap putus. Pasti. Baik kalau cuma pinjam 100, kalau pinjam 500, pinjam 1 juta, jutaan juga. Kalau tidak dikembalikan pasti apa? Hilang relasinya. Seringkali banyak orang yang kemudian mulai karena kebutuhan diri sendiri rela tukarkan sebuah hubungan, sebuah relasi. Dan bagi saya tidak worth it, tidak sebanding. Kita baru bicara satu poin ini, bicara tentang fokus. Terus apa lagi yang perlu kita lakukan? Perhatikan ini, effort. Gadis-gadis bijaksana ini mereka mau persiapkan minyaknya untuk pelitanya mereka. Sedangkan gadis-gadis bodoh mereka tidak peduli itu. Misalnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya 2 orang pekerja yang A, Bapak Ibu suruh bersihkan ruangan ini, misal. Kemudian pekerjaan ini dia ambil sapu, dia sapu ruangan itu dan selesai. Kemudian bos ini juga bilang kepada pekerja B di lain hari, pekerja B bersihkan ruangan ini. Pekerja B ini kemudian ambil sapu, dia sapu ruangan itu. Habis itu dia ngepel, kemudian dia bersihkan sarang laba-laba, dia kasih pengharum ruangan. Ada effort di situ. Nah, kalau Bapak Ibu jadi bos, punya 2 anak buah, punya 2 pekerja, kira-kira Bapak Ibu pasti pilih yang mana? Pasti pilih yang B. Kenapa? Kita suka waktu lihat ada orang yang mempersiapkan lebih dalam kehidupannya mereka. Waktu kita mintain tolong, mereka mau lakukan lebih. Dan itu berharga. Itu penting. Suatu persiapan yang ini, kita pikir ini sederhana, tapi tidak bagi Tuhan. Kalau kita perhatikan ceritanya Zakheus. Zakheus itu badannya pendek. Waktu Tuhan datang, dia kepingin, dia tidak bisa. Yang dia lakukan apa? Naik pohon ara. Singkat cerita, Tuhan datang ke rumahnya dia dan kemudian terjadi pertobatan. Satu pertanyaan, kalau seandainya Zakheus tidak naik ke pohon ara, kira-kira terjadi pertobatan tidak? Kadang bagi Tuhan hal-hal kecil dalam persiapan kita yang kita mau lakukan lebih, itu berharga di mata Tuhan. Ada perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya Tuhan, aku sembuh. Merangkak sambil dalam keadaan sakit, itu suatu hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu. Tapi perempuan ini yang sakit pendarahan 12 tahun, dia mau lakukan hal itu. Dan akhirnya apa? Sembuh. Kadang effort, suatu hal yang dilakukan berlebih, suatu hal yang diupayakan berlebih, itu kadang kita anggap suatu hal yang remeh, padahal tidak bagi Tuhan. Itu bernilai. Nah, kita lanjut lagi. Setelah fokus, tidak mudah menggampangkan, kemudian ada effort. Apalagi yang penting? Kalau kita perhatikan di firman ini, waktu mempelai pria itu datang, itu kan dalam waktu yang cukup lama, tidak datang. Kemudian apa yang terjadi? Perempuan bijaksana, perempuan bodoh ini tidur. Yang menjadi masalah adalah perempuan bodoh ini tidur dalam keadaan tidak persiapan. Padahal menurut saya kalau seandainya waktu mereka tahu Tuhan belum datang, kenapa mereka tidak langsung persiapkan minyak? Pasti ada sesuatu yang ditunda-tunda. Nah, ini yang menjadi masalah. Suka menunda-nunda. Ini suatu hal yang cukup gini.
Seringkali kita bilang kita mau sukses, kita mau jadi hebat, kita mau berhasil, tapi seringkali kita nunda-nunda sesuatu. Kemudian ada orang yang bilang begini, ada orang yang kutip quotes dari bahasa gaulnya anak-anak muda zaman sekarang. Sukses itu ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Ada yang sukses di umur 30 tahun, ada yang sukses di umur 40 tahun, ada yang lahir langsung sukses, ada yang cerai dulu baru sukses, ada. Tapi maksudnya saya gini, Bapak Ibu pernah nggak lihat ambulans jalannya pelan sekali, padahal di dalam ambulans ini ada orang yang sakit parah? Tidak pernah kan? Misal di dalam ambulansnya, Pak sopir cepat, Pak sopir, bapak saya hampir mau meninggal ini, Pak sopir tolong, Pak sopir cepat. Kemudian sopirnya balik belakang bilang, tenang, semua ada waktunya. Oh itu cari hal namanya. Kan nggak mungkin. Waktu kita bicara tentang tujuan, cita-cita, mimpi, ataupun ada prioritas-prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari, percayalah tidak mungkin kita tunda-tunda itu. Itu bukan suatu hal yang baik. Waktu kita memprioritaskan segala sesuatu, jangan ditunda-tunda. Yang bisa dikerjakan hari ini, ya kerjakan hari ini, selesaikan hari ini, jangan tunda besok. Kalau mau belajar untuk lulus SBMPTN atau lulus apapun itu, sekolah-sekolah tinggi selanjutnya, atau yang mau kuliah, belajar ya belajar. Jangan ditunda-tunda, nanti kemudian H-1 baru belajar. Nah itu cari hal. Itu buat susah Roh Kudus. Nanti Roh Kudus kemudian pilihan ganda, ini A, ya, ini B, ini D, domo. Nah itu. Seringkali seperti itu. Suka nunda-nunda, dan itu kurang bagus. Bukan kurang bagus, tidak bagus. Tidak bagus untuk anak-anak Tuhan suka nunda-nunda. Kita masuk di tahun yang baru, kemudian kita nunda-nunda pekerjaan kita, itu bukan hal yang bagus. Karena jujur saja kalau seringkali kita salah persepsi. Karena kita pikir waktunya kita adalah waktunya Tuhan. Padahal terbalik, waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Gadis-gadis bodoh ini berpikir waktu mereka bawa pelita mereka ketemu Tuhan, langsung Tuhan itu sudah ada di depan. Ternyata gadis-gadis bodoh ini mereka salah. Tuhan belum ada. Mereka pikir waktu mereka datang Tuhan sudah ada. Ternyata Tuhan belum ada. Perhatikan ini, waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan itu kapan. Waktu kapan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kapan akan ada kesempatan dalam kehidupan kita. Kapan ada proses itu datang dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan waktunya. Yang kita bisa lakukan apa? Lakukan persiapan. Buat persiapan. Dan jangan ditunda-tunda. Persiapan itu kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu. Supaya waktu Tuhan datang, kesempatan Tuhan datang, kita bisa ambil kesempatan itu dan kita kasih yang terbaik. Karena jujur seringkali, bukan seringkali, hampir setiap kali, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah apa? Mati. Kita mau berharap setinggi apapun, kita mau mengimani sesuatu setinggi apapun, kita pasang tujuan, kita pasang goal, tapi waktu kita tidak lakukan sesuatu, kita tidak mau lakukan iman kita, iman itu jadi mati Bapak Ibu. Nah kalau iman udah mati bingung, kesempatan udah lewat, terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Tidak ada, cuma jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Dan jujur saya alami itu. Waktu masa kuliah saya lewatkan begitu banyak kesempatan saya untuk belajar.
Ada begitu banyak tawaran yang saya dapatkan waktu itu, tapi saya tidak ambil. Karena waktu itu saya tidak siap. Dan jujur sampai sekarang itu kadang kalau lihat waktu-waktu itu, masa-masa itu sebenarnya saya menyesal, jujur. Tapi ya itu, sudah lewat, cuma bisa jadi pelajaran. Setelah selesai kita bicara tentang mempersiapkan tujuan, kita punya waktu, kita mempersiapkan strategi, apalagi yang kita persiapkan. Jangan lupa satu, persiapkan keselamatan Bapak Ibu. Mempersiapkan keselamatan ini menjadi suatu hal yang penting buat saya. Seperti yang tadi saya cerita, seringkali dalam keselamatan, kita bicara keselamatan, banyak anak-anak Tuhan yang tidak fokus dengan keselamatannya mereka. Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap remeh tentang keselamatan. Banyak anak-anak Tuhan juga yang menunda keselamatan. Sedih. Dan hal ini juga yang saya khotbahkan di ibadah pemuda beberapa bulan lalu. Karena di awal cerita tadi saya bilang ada beberapa teman saya yang sudah menikah di 2023, dan ada salah satu juga kenalan saya yang menikah di tahun 2023 Bapak Ibu. Ceritanya dari tahun 2017 saya ikut kegiatan KKR Youth Pemuda 3 hari berturut-turut, dan itu besar sekali. Saya ambil bagian di situ, ikut melayani. Kemudian di hari terakhir, di hari ketiga sudah selesai acara, ada salah satu perempuan pelayanan juga, dia penari tamborin. Dia datang untuk kenalan dengan saya, cerita-cerita, kemudian kami tukar nomor, saling follow di Facebook juga. Ceweknya cantik. Hanya karena waktu itu saya tidak punya pekerjaan dan saya masih mau fokus kuliah, saya nggak mau fokus pacaran. Akhirnya saya abaikan. Saya tidak ngechat sama sekali juga. Dan selang waktu dari 2017 sampai 2023 kemarin, kemudian di bulan Oktober, teman saya ini akhirnya nikah. Dan jujur saya senang. Dia nikah, tapi di satu sisi kasihan. Karena dia pindah agama. Ikut Tuhan bertahun-tahun, pelayanan bersama Tuhan bertahun-tahun, tidak menjanjikan bahwa seorang itu kuat dalam hal iman. Ada yang bisa berubah imannya, ada yang bisa tidak fokus dengan imannya, tiba-tiba pindah agama, pindah kepercayaan. Sampai di satu titik kemudian gini, kira-kira kalau Tuhan datang atau panggil pulang kita misalnya, bisa tidak kita kemudian mempertanggungjawabkan iman kita? Apapun yang kita lakukan sehari-hari, keputusan-keputusan yang kita buat dalam tahun-tahun ini, kemudian waktu Tuhan ketemu dengan kita, bisa tidak kita pertanggungjawabkan setiap keputusan yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat? Entah itu keputusan yang kemudian menyenangkan Tuhan, atau malah keputusan yang kemudian mendukakan Tuhan. Seperti itu. Karena gini, hal yang menjadi concern buat saya adalah anak-anak zaman sekarang, mereka seperti hilang. Pemuda-pemuda, remaja-remaja, mereka seperti tidak tahu. Misal kalau mati masuk surga atau masuk neraka. Dan bagi saya, oke, ini menjadi masalah bersama. Tapi waktu saya bilang masalah bersama, kemudian saya lihat orang tuanya seperti tidak peduli juga. Nah, ini berbahaya. Entah anak saya hidup dalam Tuhan, entah anak saya hidup di luar Tuhan, kayaknya tidak peduli. Mempersiapkan keselamatan itu suatu hal yang
tidak bisa kita anggap remeh. Kita tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan panggil kita pulang, kapan Tuhan datang, kita tidak ada yang tahu. Yang berbahaya waktu kita tidak melakukan persiapan. Sangat berbahaya. Nah, saya percaya gini Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan kita, Matius pasal 6 ayat 33, sebab itu carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka itu semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita bilang kita punya tujuan, kita punya iman, kita punya mimpi, kita punya goal dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa juga untuk sertakan Tuhan di situ. Bapak Anis tadi pagi sempat khotbah juga. Waktu kita lakukan apa-apa pun, waktu kita buat keputusan apapun, tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Cari dulu kebenarannya Tuhan. Cari dulu kerajaannya Tuhan. Yang kita mau, yang kita inginkan itu sebenarnya suatu hal yang bagi Tuhan itu gampang. Hanya seringkali kita lewati prosesnya, kita tidak mau masuk dalam prosesnya Tuhan. Itu yang terjadi dalam sehari-hari ini. Nah, di awal tahun ini saya cuma ingin bilang gini Bapak Ibu. Kehidupan kita ini masih panjang. 2024 masih akan panjang sekali ke depan. Mau ada masalah apapun dalam kehidupan kita, buat persiapan. Entah persiapan tujuan, entah Bapak Ibu punya goal seperti apapun dalam kehidupan, buat persiapan. Nah, waktu kita buat persiapan, pastikan gini, setiap rancangan yang kita buat, setiap konsep yang kita buat, setiap strategi yang kita persiapkan, bawa Roh Kudus di dalamnya. Ajak Roh Kudus untuk ikut kerja. Supaya gini, Roh Kudus yang kemudian ini jadi penolong buat kita. Kita tidak ambil keputusan yang salah. Kita tidak buat keputusan yang kemudian melewatkan kesempatan yang ada. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus, kita bisa buat keputusan yang benar. Dan saya percaya gini, waktu keputusan kita buat benar di hadapan Tuhan, kita ajak Roh Kudus untuk ikut itu. Saya percaya hidup kita diubahkan. Ada amin? Saya percaya hidup kita akan diubahkan. Bukan cuma hidup kita, bahkan hidup keluarga kita, bahkan pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Saya percaya waktu Roh Kudus itu hidup di dalam kita, hidup kita menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya jadi kita semua bangkit berdiri, kita sembah Tuhan.